Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah pengajian di Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah dan kenikmatan yang masih menyertai kita dalam kehidupan kita di dunia. Semoga kelak kita yang umat Islam terbesar mayoritas dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dalam hidup, sejahtera, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan yang prima. Semoga dengan demikian kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita dan melakukan amal soleh sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar dari setiap khotib bila di mimbar Jumat menyampaikan wasiat takwa. Di antaranya ayat 2 dan 3 dari surah At-Tolaq yang masyhur dan kita kenal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya. Dan Allah menyebutkan ayat selanjutnya di ayat 3, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Sampai saat ini terus dibacakan ayat itu. Kita merasakan enggak diberikan jalan keluar Allah dari kehidupan yang sulit menjadi mudah, dan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah itu pasti benar.
Kalau tidak, justru yang menimpa diri kita sebagai umat Islam di Republik Indonesia ini banyak mengalami kesulitan, jauh dari sejahtera. Walaupun kita sering menyebut negara kita ini gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ya. Apa tinggal nama? Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi janji Allah itu pasti benar dan tepat karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Buka juga dalam Al-A'raf 96. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu." Kata Allah dalam ayat 96 surat ke-7, andai kata penduduk di muka bumi ini beriman dan takwa, maka kata Allah niscaya kami turunkan, kami bukakan keberkahan yang bersumber dari langit dan bumi. Ini kata Allah, tetapi mereka itu mendustakan, kata Allah. Sehingga mereka itu justru diberikan kesulitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menengok diri kita masing-masing, juga kita bagian dari Kesatuan Negara Republik Indonesia ini. Sudahkah termasuk orang yang benar-benar iman dan takwa pada Allah yang akan memperoleh janji Allah itu tadi, diberikan keberkahan. Keberkahan itu dari kata barokatun, itu birkatun, serumpun dengan birkatun, yaitu sebuah kolam yang padat ikannya dan banyak airnya. Ulama menyebut barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, ya, itu barokah. Kalau kita menyebut barokah itu berkah, ya, berkat, kita menyebut berkat, sabrek diangkat, ya. Bukan nek kober diangkat, ya. Kita harus rakus dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini akan mengoreksi diri kita, bukan hanya orang lain yang disebut penguasa kita, ya, masuk enggak dalam kategori orang-orang yang takwa pada Allah. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah negeri yang kaya raya ekspresi agama. Simbol agama hadir di ruang publik. Itu kita perhatikan di Indonesia. Simbol agama hadir di ruang publik. Ritual dijaga. Peringatan-peringatan agama dirayakan, mulai dari terbawa sampai di istana, ya. Bahkan identitas religius menjadi bagian yang penting dari kehidupan sosial di negara kita ini. Ada sampai simbol-simbol agama itu seperti di negara kita ada satu negeri namanya negeri 1000 masjid. Mana Bapak Ibu sekalian? Lombok, Mataram, negeri 1000 masjid. Kurang apanya, ya, simbol-simbol Islam itu. Dan ada lagi dinamai
Serambi Mekah, ya Aceh. Mau diusulkan nanti ada Serambi Madinah, Gorontalo. Bukan main tuh ya, simbol-simbol Islam. Jadi identitas religius dijaga betul, menjadi bagian dari yang penting pada kehidupan sosial kita. Ya. Insyaallah masyarakatnya itu tampak lahir Islam betul, ya. Sampai menjadi narapidana pun pakai jubah, ya kan? Ya kalau ditahan itu, kalau di sidang itu narapidana pakai songkok, walaupun nggak sholat, ya. Bapak Ibu sekalian, namun bersamaan dengan itu kita menyaksikan kenyataan yang mengusik hati nurani kita. Kejahatan, korupsi merajalela yang dianggap ini bukan sebuah kejahatan yang besar, biasa. Ini Indonesia, ya. Korupsi merajalela, ya. Hukum mudah dinegosiasikan. Indonesia ini kadang banyak pengadilan, tapi nggak ada keadilan. Yang katanya bijaksana ternyata nggak ada kebijaksanaan, sing ono kebijaksinian, ngerogoh kantong, ya, kebijaksinian. Dan kejujuran sosial terasa di Indonesia itu mahal. Jujur itu barang yang langka. Koyoi kate gak ono wong jujur itu, ya. Saudara sekalian, pertanyaannya bukan lagi apakah agama hadir di ruang publik, melainkan mengapa kehadirannya itu belum menjelma menjadi akhlak dan budi pekerti. Dulu sampai ada pelajaran tuh budi pekerti, ya. Sekarang ini telah hilang. Padahal kalau sebuah negara itu nggak ada akhlak, biasanya itu negara akan hilang, ya. Serta ketertiban bersama mulai nggak ada. Lalu mengapa negeri yang religius ini bisa kalah tertib dibandingkan dengan negara yang secara formal itu sekuler. Sekuler itu apa kata ulama yang disebut almaniyah adalah faslud dini anil hayati, memisahkan agama dari kehidupan dunia, dari kehidupan negara dan masyarakat. Atau disebut ananiyah itu, sekuler itu adalah iqamatud dunya bi ghairi asasid din, menegakkan kehidupan dunia, masyarakat dan negara bi ghairi asasid din, tanpa satu asas agama. Ini bukankah tokoh-tokoh kita mengatakan negara kita ini enggak mau disebut sebagai orang religius, ya. Negara kita bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Maksudnya apa? Ya. Bukan negara agama, nggak mau mengikuti agama, juga bukan negara sekuler. Ini bukan, itu bukan. Negara bukan. Nah, kelema ngomong ngono koyoke. Ya. Itu dinamai republik yang sesungguhnya itu kembali publik itu kepentingan umum. Sesungguhnya kekayaan negara, kepentingannya untuk seluruh rakyat yang sebagian besar adalah umat Islam. Itu republik. Sekarang udah berubah, nggak jadi republik, republik, ya. Besok apa, ya, nggak lagi, ya. Jadi
ketika agama ini berhenti di simbol dan di ritual, ketika agama itu direduksi hanya menjadi simbol dan ritual saja, maka akhlak dan adab perlahan-lahan bergeser dari inti menjadi pelengkap. Ini ya, bukan termasuk golongan takwa ini. Jadi kalau sudah agama ini ya, namanya akhlak itu dan adab sudah bergeser hanya menjadi pelengkap saja ya, karena kesolehan diukur dari apa yang tampak, bukan apa dari yang berdampak. Makanya Nabi berkata, kesolehan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi maslahat untuk yang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bila memberi manfaat kepada yang lain. Saudara sekalian, dalam situasi seperti ini kita masih perhatikan ibadah rupanya masih berjalan lancar, tetapi amanah sering itu tertinggal. Sholat, puasa, bahkan haji, orang berkali-kali umroh ternyata tidak otomatis melahirkan kejujuran jika tidak diiringi dengan kesadaran etis dan akhlak. Padahal saudaraku sekalian, dalam Islam ibadah ini bukan tujuan, ya, bukan tujuan akhir maksud saya, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter. Jadi jika ritual tidak menghasilkan adab, maka problemnya bukan pada ajaran Islam itu sendiri, tapi pada cara memaknainya. Kita perhatikan sebagai pelajaran yang mendasar, kita ulang kembali, tauhid ini sebetulnya adalah fondasi Islam. Namun dalam praktek sosial, tauhid ini sering berhenti sebagai keyakinan teologi saja, belum menjadi kompas moral. Karena kita perhatikan Allah diakui sebagai Tuhan, tetapi keadilan, kejujuran, dan amanah belum sepenuhnya diperlakukan sebagai konsekuensi keimanan itu sendiri. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu selalu menggandengkan antara iman dengan amal soleh. Ya betul ya Bapak Ibu sekalian. Contoh aja, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Sungguh manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang iman dan beramal soleh. Banyak ayat seperti itu, iman dan amal soleh. Ini maknanya mengapa ya kok digandengkan iman dan amal soleh? Karena sejatinya tauhid mestinya melahirkan rasa takut berbuat zalim. Kalau masih banyak kezaliman, berarti itu nggak ada iman. Itu maksudnya. Jadi jauh dari takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya tauhid ini melahirkan rasa malu berkhianat. Isi enggak orang-orang Indonesia ini, ya. Ini kalau dulu katanya itu kalau korupsi itu di bawah meja. Sekarang di atas meja. Sekarang ini mejanya yuk habis juga. Ya. Sudah nggak ada malu sudah. Ya. Ini jauh dari takwa. Jadi kalau tadi saya sebut ayat 96 surah Al-A'raf, andai kata penduduk di muka bumi ini iman dan takwa, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini nggak kena
ya. Nggak kena sebagai bangsa yang katanya religius itu tampak lahirnya saja. Ini rasa malu berkhianat itu nggak tercipta dari iman tauhid katanya kuat dan kita sebut masyarakat religius. Serta mestinya iman yang sejati melahirkan juga keberanian menegakkan kebenaran. Saya ini nggak ono bisa orang berani menegakkan kebenaran itu. Yang banyak itu maju tak gentar membela yang bayar. Ini Allah ridho atau enggak itu ya? Kalau Allah nggak ridho ya, berarti kita belum tergolong orang yang benar-benar iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jika tauhid tidak mempengaruhi perilaku sosial, maka dia berubah menjadi doktrin yang kering. Sebetulnya inilah titik krusial. Iman yang tidak menjelma menjadi akhlak akan kehilangan daya ubah sosial. Saudara sekalian, Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah menegaskan dalam misi beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini sebetulnya adalah pesan moral, pesan yang fundamental dari Rasulullah. Karena sebetulnya inti agama adalah pembentukan manusia yang bermoral. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum usia 40 tahun, maksudnya sebelum menerima wahyu, Nabi dikenal apa Bapak Ibu sekalian? Dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Ini berarti legitimasi moral mendahului legitimasi kenabian. Belum ada kenabian loh, belum turun wahyu, sudah ada tentang amanah, ya. Berarti begitu pentingnya. Karena Islam hadir ini bukan pertama-tama untuk membangun simbol kekuasaan, tapi untuk melahirkan manusia yang dapat dipercaya dalam urusan publik. Maka Bapak Ibu sekalian, ukuran keberhasilan dakwah, pengajian di mana-mana bukan sekedar ramainya majelis ilmu, banyak umatnya. Keberhasilan bukan itu. Tapi kalau nanti lahir masyarakat yang jujur, adil, dan amanah, ini baru berhasil dakwah ini, ya. Kita tidak kagum banyak umatnya, tapi kalau nggak melahirkan generasi yang jujur, adil, dan amanah, itu artinya dakwah Islam belum berhasil. Kalau kita mengambil perbandingan dengan negara sekuler, ini sering memunculkan kegelisahan di dalam hati. Tadi saya sebut itu mempraktekkan iman dan amal soleh. Lalu siapa sekarang yang mempraktekkan iman dan amal soleh itu tadi? Bapak Ibu sekalian, kita membandingkan Jepang misalnya. Ini negara yang relatif dan minim simbol-simbol agama, ya, Islam sedikit. Tapi Jepang ini memiliki disiplin sosial yang tinggi dan punya budaya anti korupsi yang kuat. Ini berarti apa? Mereka tidak memiliki iman, tapi amal soleh. Maka sering ada orang berkata, seorang menganalisa dan berkata, di negara kita ini mayoritas muslim, ada iman tapi tidak ada Islam, karena tidak mempraktekkan amal soleh. Amal soleh diantaranya ini adalah anti korupsi.
Negara kita ini terkorup nomor 2, ya. Korupsi itu maling itu maksudnya ya. Ini negara Jepang anti korupsi ya, yang sangat kuat. Hanya sekarang ini sampai ada ulama Turki mengatakan apa ulama di Indonesia itu tidak mengajari kepada umatnya dan juga para penguasa ya tentang haramnya korupsi atau mencuri itu. Ya sudah mungkin ya. Tapi sekarang ini sama Kiai Musta'in Syafi'i di Kiai di Jombang, ya ulama Kiai menang bedek kali, ya. Sudah korupsi besar-besaran ini menyengsarakan umat Islam di Indonesia, kok nggak ada fatwa, dihukum mati kah, dipotong tangan itu loh, ya. Seperti di China ini melaksanakan hukuman mati, ya. Ini menang kabehan kiai itu sekarang ya. Jadi korupsi dibiarkan. Kan lebih baik mati orang ratusan itu yang korupsi. Kabinetnya kan 100 lebih ya. Itu korupsi kabeh, maling kabeh. Putuskanlah dengan fatwa hukuman mati lah atau hukuman potong tangan ya. Ini belum ada. Kemana saja, bahkan nggak ngomong kalau namanya kiai itu, kalau kiai itu kemudian diberi gelar dapat jabatan KAI ya, wis menengahi tambah ya, komisaris KAI wis menang ya, insyaallah ya. Dia pada kedoliman. Ini kita bandingkan Jepang, Cina, di mana Cina yang tidak berbasis agama bahkan menegakkan hukum dengan sangat keras. Para koruptor baik laki atau perempuan betul-betul ditembak mati. Ya, kalau di Saudi dipotong tangan, di negara lain itu bisa dihukum mati. Di negara kita koruptor malah dikurangi potong tahanan sekarang. Bahkan kalau sudah keluar dari penjara bisa jadi pejabat lagi. Kalau masuk penjara itu tidak benar-benar di penjara, tapi di hotel. Bahkan sekolah S2. Jadi sampai kalau ingin sekolah S2 minta di penjara ya. Di Indonesia itu begitu. Jadi sekalian, contoh lain, lo ini mengamalkan amal soleh ini orang-orang yang tidak beriman ini, ya. Jadi dia betul-betul menegakkan hukum tanpa kompromi. Contoh lain yang ekstrim. Jadi kita membandingkan, ya, dengan negara yang sudah maju karena mempraktekkan hukum. Contoh yang ekstrim ini negara El Salvador. Ini negara pernah dikenal sebagai salah satu paling bahaya di dunia karena dikuasai geng dan mafia jalanan ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir pemerintahannya melakukan langkah-langkah yang radikal, terobosan-terobosan dan lompatan-lompatan yang jauh. Seluruh jaringan preman dan mafia ditangkap besar-besaran dan dipenjara semua ya. Jadi negara itu akhirnya aman ya, tidak pandang bulu. Kalau sekarang tuh maling ayam di Bali itu dibunuh ya, tapi koruptor itu dilindungi. Ini kan jauh dari takwa ya. Mau disebut iman, pasti Allah tidak ridho, nggak akan memberikan keberkahannya kepada negara kita ini, walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ya, kenapa? Bukan berarti Allah itu tidak cinta pada orang-orang beriman, tapi Allah itu cinta dengan keadilan. Kalau adil,
Walaupun itu orang-orang tidak beriman, oleh Allah diberikan keamanan, ketenangan dalam hidup mereka. Ya, ini kuncinya. Jadi akhirnya di El Salvador ini seluruh jaringan preman dan mafia ditangkap besar-besaran, di penjara semua. Dan akhirnya negara mengambil kembali otoritas hukum. Kebijakan ini memang awalnya mengandung kontroversi, tapi Bapak Ibu sekalian hasilnya nyata. Keamanan publik pulih, hukum kembali memiliki wibawa, bukan kong kali kong. Ini bersandiwara kayak umat Islam itu bodoh aja di Indonesia ya. Yang nyimpen korupsi sampai 74, bukan gram tuh, 74 kilo. Ya, berapa miliar, berapa triliun tuh uangnya. Itu sekarang mau sandiwara. Ini orang-orang munafik gitu. Sandiwara nih, barangkali ini bukan uang sungguhan. Gendeng kan, pejabat nyimpen duit palsu ya. Terus emas palsu, 74 kilo masih mau diselidiki. Pura-pura aja. Ya. Dikira ini umat tuh bego apa? Dikira bodoh. Nah inilah ya. Jauh dari takwa. Jadi nggak mungkin Allah itu memberikan keberkahan ridho. Mau disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Allah itu ridho dan mengampuni sehingga diturunkan rahmat dan berkah. Nah ini nggak mungkin ya. Jadi pelajaran pentingnya bukan pada model politiknya, tetapi pada satu hal, hukum itu betul-betul ditegakkan tanpa kompromi. Pelanggaran itu tidak diberi toleransi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, salah satu penyakit yang paling kronis di negara kita Indonesia ini ya adalah ini namanya KKN itu sejak dahulu ya. Suap menyuap ya. Jadi kemudian hukum itu tidak bisa menjadi tegak karena gampang disuap. Ini tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, tapi biasa saja ya. Jadi kalau di bawah masyarakat menyebut ya dosa tipis-tipis ya. Ini meremehkan ini, pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala dianggap biasa ya. Dan ini urusan kecil hingga urusan besar itu banyak praktek suap menyuap. Dan ini mestinya diselesaikan ya dengan cara bertobat pada Allah. Dulu Pak Amin Rais itu waktu sebelum jatuhnya Soeharto itu disuksesi kepemimpinan Pak Amin Rais ya itu dari tokoh Muhammadiyah itu sudah menyerukan tobat nasional. Dan kalau tobat itu ya akan kembali kepada takwa, betul-betul dia mengakui kesalahannya, bukan hanya istighfar ya, istighfar saja tapi tidak melakukan ya, tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, hanya lesan istighfar dikumpulkan istighosah akhirnya pancet air karena hanya lesannya istighfar ya, dikumpulkan majelis itu. Sampai juga PSB punya majelis zikir gitu ya. Akhirnya pancet aja sebab hanya lesan. Ya, makanya salah satu jalan itu juga bertobat supaya negara kita ini diberikan Allah. Bertobat itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, terutama ini korupsi ini. Juga lesan selalu istighfar. Kalau enggak tetap aja sampai orang tuh banyak sambat kula niki pun akeh sitipar. Kula pun akeh siti gosa kok pancet mawon. Nah, ya. Saya nggak ngerti ini istighfar sitipar nggak apa-apa ya. Siti gosa ya. Jadi saudara mati Allah, betul kata Rasulullah, man aktsar istighfar yaj'allahu fi dhiqin makhraja wa fi kulli hammin farja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah dan Rasulnya itu benar, pasti janji itu akan terlaksana bila betul-betul siapa yang banyak istighfar kepada Allah dan dia itu betul-betul lesan, bukan hanya lesan tapi ditinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, aksar istighfar yaj'al lahu fi dhiqil makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan dan problematika hidupnya, wa fi kulli hammin farja, dan akan diberikan yaitu kebahagiaan dari kegundahan hatinya. Terus wayarzuqhu, dan akan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Makanya dulu dalam sejarah dan masa tabi'in itu ada seorang itu datang pada seorang ulama Hasan Al-Basri, ya Imam, tolong doakan kepada Allah agar kita diberikan kesejahteraan. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyaklah kalian istighfar dan taubat. Datang orang lagi paceklik panjang, banyak keruwetan di dunia ini, termasuk di dalam satu negara, ya, banyak kegaduhan. Jawabannya apa? Perbanyaklah istighfar dan taubat. Datang lagi orang itu menyatakan kalau kesahnya tentang ya rizkinya yang ruwet, sulit, dan perdagangan yang tidak lancar. Apa katanya? Perbanyak istighfar dan taubat. Itu betul itu. Sampai ada khadimnya. Khadim itu pelayan laki-laki. Ya Syekh Hasan Al-Basri, orang datang berduyun-duyun kepada engkau, menyampaikan berbagai macam problematika kehidupan. Mengapa kok jawabannya satu? Banyak istighfar dan taubat pada Allah. Kata Hasan Al-Basri, mengapa kau tidak baca ayat surat Nuh ayat 10 sampai 12? Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Aku katakan pada kalian, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Kalau kamu beristighfar, ya, kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang penuh berkah dari langit. Terus wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta bendamu dan keturunan. Ini pasti itu, ya. Tapi melaksanakan dengan sungguhan apa enggak? Karena istighfarnya itu hanya model untuk memperbanyak suara dukungan kalau mau memilu, ya, istighosahnya, ya, enggak sungguhan. Makanya betul kata ulama, istighfaruna lahtajul istighfar. Istighfar kita ini masih perlu diistighfar lagi karena nggak temenan, ya. Jadi masih jauh dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam ini sekali lagi kalau tidak ada kesungguhan sampai tetap praktek korupsi, suap menyuap, karena Rasulullah SAW tidak menyebut lagi sebagai dosa. Tidak Nabi menyebut, mengatakan apa? Suap menyuap itu dosa. Ya, tapi Nabi langsung mengatakan la'anallah ar-rashi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dalam riwayat yang lain nggak disebut dosa, tapi langsung ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan disuap itu masuk neraka. Ini karena maunya disuap itulah. Jadi hukum menjadi tumpul. Padahal ini, ya, ini kejahatan moral yang merusak keadilan itu. Sehingga kalau sampai hakim itu disuap, karena korupsinya 300 triliun,
Lalu hakimnya itu disuap 200 miliar. Sehingga diputuskan 5 tahun. Nanti potong tahanan. 5 tahun dipotong tahanan. Dia keluar masih berapa miliar uangnya, ya. Masya Allah tuh, nggak bisa ini masuk kategori orang takwa ini. Jadi ironis sekali, hadis-hadis yang begitu tegas nyaris tidak bisa memiliki efek sosial dalam kehidupan ini, ya. Makanya betul kata Nabi SAW, ya, para penguasa ini termasuk para hakim ini, ya. Ini salah satu faktor penting untuk menegakkan keadilan. Sekali lagi, kita sering menyebut adil dan makmur. Kalau adil pasti makmur, ya. Tapi kalau zalim tidak akan bisa makmur. Ini kata Nabi SAW, salah satu faktor penting untuk menegakkan keadilan. Ya, hakim yang baik dalam memutuskan perkara. Namun selain ada hakim yang baik, juga ada hakim yang buruk. Sampai Nabi menyebut, kalau ada 3 hakim, sing loro ya, itu pasti itu, ya, karena dia membuat kerusakan di muka bumi. Rasul bersabda dalam hadis Abu Dawud, kata Nabi, al-qudhatu salasatun. Hakim itu ada 3. Isnani finnari wa wahidun fil jannah. 2 hakim masuk neraka, yang 1 masuk surga. Siapa itu? Kata Nabi. Pertama, alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. 1, hakim yang benar. Hakim yang tahu tentang yang benar dan dia memutuskan perkara secara benar. Hakim seperti ini akan masuk surga. Karena Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la taqul lil kha'inina khasima. Surat An-Nisa 104. Kata Allah, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan benar, supaya kamu memutuskan hukum di antara manusia itu dengan adil. Kata Allah, wala taqulil kha'inina khasima, jangan menjadi penentang orang yang tidak bersalah itu, ya, karena membela orang yang berkhianat. Yang kedua, faqadha linnasi ala jahlin fa finnar. Hakim yang bodoh adalah hakim yang tidak tahu tentang perkara dan hukum yang terkait dengannya, tapi dia memutuskan perkara sehingga keputusannya ini tidak benar. Hakim ini juga tempatnya di neraka. Karena apa? Dia dapat gelar hakim itu tidak sungguh-sungguh sekolah, ya, tapi dapat M.Hum, padahal nggak sekolah, ya. Sampai saya ini kalau sekolah. Yang ketiga, warajulun arafal haqqa fahasyara fil hukmi fahuwa finnar. Yaitu hakim yang menyelewengkan kebenaran. Ini adalah hakim yang memutuskan orang yang tidak bersalah tetapi malah divonis bersalah. Sedangkan orang bersalah divonis bebas. Ini sekarang ini jauh dari takwa. Innaudzubillah min syarri dzalik. Kalau nanti ada anaknya penggede melakukan pembunuhan, ya, tidak betul-betul diproses, tapi yang disasar itu kuli batu, ya, terjadi enggak? Ya ini, jadi jangan kita berangan-angan akan beroleh berkah dari Allah, ya. Kita memulai dari diri sendiri. Karena kita umat Islam ini juga mayoritas bisa juga melakukan kesalahan. Kita juga mau disuap, walaupun pemimpin itu suka menipu, suka bohong. Karena umat Islam disuap, dipilih mana, itu salahmu dewe, ya. Ya, nggak kapok-kapok itu, ya. Akhirnya kena bencana juga. Maka kita bertobat secara menyeluruh bagi umat Islam. Semoga ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.